Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Kita udah memasuki minggu ketiga dan saya percaya kita ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Amin. Dan siap hari ini kita mau menerima sukacita daripada Tuhan. Pengurapan daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan karena kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan dalam ibadah pagi hari ini hanya nama-Mu ya Tuhan, Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Mari saya ajak bangkit berdiri. Kita lihat kanan kiri dulu. Shalom. Amin. Yuk. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yuk. Katakan sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Katakan sama-sama, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sekali lagi kita katakan dengan lebih sungguh lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Yo! Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dengan Dia mau menebus kita di kayu salib. Dialah sumber jawaban kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tujukan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan, kita katakan lebih sungguh lagi. Engkau telah buktikan. Amin. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau puji. Sekali lagi kita katakan, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku, katakan sama-sama, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya.
hanya Kau ku cinta. Mari sembah Dia. Bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Sembah Dia. Sebab Dia layak terima pujian. Sebab Kau layak terima hormat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kau layak diagungkan, dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Biarlah basika dabataka namase. Biarlah bataka nama yarala bo. Biarlah base. Haleluya. Tuhan, kami tenang sebab tangan kasih-Mu menyertai kami. Haleluya. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin. Sebab tersedia bagiku. Dengan iman sekali lagi kita katakan hanya Kau. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau Sekali lagi katakan. Sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Kalau kami sehat, kami kuat, itu juga karena anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, dan sebentar kami akan mendengarkan firman. Aku serahkan jam-jam ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan, hari ini ada temanya. Jadi mencintai firman Tuhan. Ya, tema kita pagi ini mencintai firman Tuhan. Ya, perlu ya, orang percaya, orang Kristen, kita perlu mencintai firman Tuhan. Kalau saudara tidak cinta dengan firman Tuhan, tidak mungkin saudara bertumbuh di dalam Tuhan, tidak mungkin saudara jadi berkat bagi orang lain. Ini sangat penting, mencintai firman Tuhan. Kalau saudara tidak mencintai istri saudara, pasti saudara melakukan hal yang aneh-aneh, tidak setia, bisa berselingkuh, ya kan? Karena saudara tidak mencintai dia, cuman pura-pura cintanya. Sama aja dengan ini. Banyak orang pura-pura dengan mencintai firman Tuhan. Kalau dia sudah ada masalah, baru dia pura-pura mencintai firman Tuhan. Padahal sebenarnya kan Tuhan lebih tahu hati kita, amin. Oleh karena itu saya senang dengan tema ini, mencintai firman Tuhan. Kan saudara pernah dengar di iklan,
Mari bangsa Indonesia kita mencintai produk Indonesia. Mari orang percaya kita mencintai firman Tuhan. Supaya hidupmu benar-benar dipimpin, diarahkan oleh firman Tuhan yang saudara cinta itu. Amin. Ya. Mari ada dasar firman Tuhan, ada dasar ayatnya dari ayat ini, maksudnya dari tema ini. Kita akan buka di dalam 2 Timotius 3, 16, 17. 2 Timotius 3. Ya. Ayatnya 2 Timotius 3, 16, 17. Oke. Kita akan baca sama-sama ya ayat 16 dulu dari 2 Timotius 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, ayat 17. Amin. Wah, bagus sekali ayat ini ya. Mendukung sekali kita pada pagi hari ini dan mendukung dengan temanya mencintai firman Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bahwa banyak orang mengira bahwa mereka tidak dapat hidup, mereka dapat hidup tanpa adanya instruksi atau buku manual. Saya mau tanya, buku manual orang percaya itu yang mana? Ya ini. Saudara bawa? Enggak bawa. Pasti ada di HP ya. Ya enggak masalah sih. Yang penting saudara cinta firman Tuhan. Bukan cinta HP-nya. Betul? Ya. Yang penting kan cinta firman Tuhan. Mau ada di mana itu firman Tuhan. Kalau saudara cinta, saudara pasti akan berbuat sesuatu dengan firman itu. Amin. Nah, seperti saya katakan di sini, banyak orang mengira bahwa mereka dapat hidup tanpa adanya instruksi atau buku manual. Ya, kita tadi sudah bahas bahwa buku manual kita adalah Alkitab. Akibatnya banyak orang hidup tanpa berbuah, bahkan mengambil keputusan yang salah sebab mereka hidup berdasarkan coba-coba. Berdasarkan coba-coba ya. Ya, makanya kita butuh buku manual. Manual kita adalah Alkitab. Nah, di sini semua yang menuntun saudara. Kalau saudara beli mobil, tentu ada buku manualnya kan dikasih kan, betul enggak? Mana Pak Nino? Pak Nino kan dia punya mobil baru, bukan second dia beli, tapi baru. Berarti dia punya buku manual. Yang second juga pasti ada lah ya. Nah, buku manual itu bukan cuma asal dikasih terus kita simpan, bukan begitu kan? Saudara punya firman, saudara punya Alkitab bukan saudara simpan, dibaca, direnungkan, dilakukan. Betul? Nah, sama dengan buku manual, kalau saudara beli mobil, beli motor, ada buku manualnya. Saudara pasti baca buku manualnya apa sih. Makanya kalau saudara mau mobilnya awet, baca buku manual, pasti awet mobilmu. Kecuali kan oli itu kan memang harus diganti kan gitu ya. Nah, saya percaya ketika kita memiliki dan kita mencintai firman Tuhan dan kita menyukai firman Tuhan, pasti kehidupan kita akan dituntun, pasti kehidupan kita berbeda dari sebelumnya. Amin. Karena ada buku manual yang menuntun. Ketika kita terima Yesus, buku manual kita ini ada. Tapi sebelum kita mungkin belum menerima Yesus, masih acak-acak hidup ini ya acak-acak aja. Tapi ketika kita menerima Yesus, ada buku manual yang menuntun kita, yaitu Alkitab. Jangan lupa ya, menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Produk sorga firman Tuhan. Amin. Ya, kita melihat bagian yang pertama kita akan bahas, dan bagian yang pertama ini ada terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Bagian yang pertama, mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi buku manual ini mendidik, mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya nggak percaya ketika orang bilang, Bu, saya sudah terima Yesus, saya percaya Yesus. Tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Buku manual mana yang dia pakai? Ini atau yang lain? Kan banyak buku manual. Mau yang mana gitu ya. Tapi yang Tuhan mau ini kita pakai. Orang percaya ini gitu. Makanya ketika kita percaya kepada Kristus, kita punya buku manual ini. Buku manual ini akan mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Orang itu akan banyak sekali berubah
Karena dalam buku manual ini dia akan mengajar hidup saudara, akan mengubah hidup saudara menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, kalau kita melihat ya, di zaman seperti ini ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang baik, yang menyesatkan ya, cara hidup atau hal-hal lain. Karena itu bukan kita perlu berhati-hati agar kita agar kita jangan terkecoh dan salah jalan. Segala pengajaran yang benar itu sesuai firman Tuhan. Ya kalau tidak sesuai berarti ya kita tidak bisa menerima itu. Saya punya kesaksiannya, saya baca di salah satu buku. Ada satu keluarga di Amerika. Mereka pindah di kota yang lain tapi masih di Amerika. Dan keluarga ini cinta Tuhan. Ketika dia berada di kota yang lain, dia bergabung di salah satu gereja. Keluarga ini bergabung di salah satu gereja. Dan keluarga ini, suami, istri, dan kedua anaknya mereka cinta Tuhan sekali. Mereka terlibat dalam pelayanan gereja itu. Nah, dengan berjalannya waktu, si suami berkenalan dengan seorang wanita yang belum berkeluarga, guru sekolah minggu di gereja itu. Nah, ketika mereka berkenalan, ternyata si bapak ini dia mulai menyukai wanita ini. Dan akhirnya saudara tahu, akhirnya mereka berselingkuh. Mereka pergi berjanjian kemana-kemana tanpa sepengetahuan istrinya. Ya namanya juga berselingkuh kan, nah mungkin istrinya dikasih tahu. Tapi pendetanya tahu, pendetanya panggil berdua. Ini bapak dan si wanita ini dikasih tahu. Kamu jangan bergaul, jangan punya hubungan dengan pria ini. Dia sudah menikah, dia punya anak 2. Kalau kamu mau cari yang lain yang belum punya keluarga. Tapi si wanita ini tidak mau menurut. Karena dia sudah dapat pengajaran yang salah, yang sangat salah dari pria ini. Apa yang dia bilang sama wanita ini? Dia bilang begini. Kamu itu dari Tuhan. Terus yang ono dari mana? Kan kebanyakan orang seperti itu. Kamu dari Tuhan. Kamu itu memang Tuhan kasih buat saya. Makanya kita bertemu di gereja ini. Wah, jangan ada yang seperti itu di sini ya. Jelas ini pengajaran yang gak benar. Jadi si wanita ini benar-benar dia nangkap. Kadang-kadang kita kan seperti begitu. Bukan firman Tuhan, tapi kita nangkapnya luar biasa. Kita lebih mempertahankan ini daripada buku manual yang kita punya. Jadi nggak apa-apa, kita kawin juga nggak apa-apa. Terus ini wanita ini bilang, terus istrimu gimana? Oh nggak apa-apa. Dia akan saya ceraikan. Karena saya tahu itu bukan dari Tuhan. Gila enggak ini orang? Karena sudah dicampur baur dengan daging. Otaknya sudah penuh dengan kedagingannya dia. Karena memang dia suka dengan wanita ini. Jadi dia bilang yang sana bukan dari Tuhan. Lu yang dari Tuhan. Ini jelaskan bukan firman Tuhan. Kan Tuhan bilang aku benci yang namanya perceraian. Aku benci perselingkuhan. Itu firman Tuhan. Jadi dia pakai buku manual mana? Dia bilang kamu dari Tuhan. Gak ada cerita seperti begitu kan. Jadi pengajaran yang menyesatkan. Akhirnya mereka berdua lari. Pindah ke kota lain. Dan mereka menikah. Istrinya sampai jadi gila. Ya jelaslah. Waktu mereka belum pindah, suaminya masih baik-baik. Tapi ketika mereka pindah, suaminya kecantol gitu ya. Ya wanita ini mungkin dia suka karena mungkin dia sudah dapat pengajaran-pengajaran yang gak benar dari laki-laki ini. Gak apa-apa. Kamu yang dikasih Tuhan, terus di sana itu bukan dari Tuhan. Nah saya berharap kita juga ketika kita mengerti firman, kita mencintai firman, kita punya buku manual, kita akan tahu yang dari Tuhan itu yang mana. Kalau dia bilang, oh kamu dari Tuhan dari mana? Enggak ada firman Tuhan bilang, oh itu dari Tuhan, yang sono bukan. Padahal dia sudah menikah, dia sudah punya anak 2, terus anaknya bagaimana? Gitu ya. Jadi banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kita akan baca di situ tidak ada ayatnya. Tapi saudara nanti sudi buka, Mazmur 119 ayat 9 dan 10. Mazmur 119. Ayat 9 dan 10. Sudi bisa ditampilkan ayat itu. Ya.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, Daud katakan. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Luar biasa Daud ini ya. Terus, sudah sampai situ aja. Oke, kita baca sekali lagi dari ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya dengan firman-Mu, firman Tuhan, buku manual kita. Terus, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Ketika kita mulai menyukai firman, suka dengan firman, perkataan kita akan seperti Daud. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Janganlah saudara menyimpang dari buku manual-Mu. Janganlah saudara menyimpang dari kebenaran firman Tuhan karena akan menghancurkan hidupmu. Tapi biarlah kita terus mencintai firman dan biarlah kita terus dipimpin oleh Tuhan. Amin. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bukanlah firman yang mati, tetapi firman yang hidup. Saudara sudah pasti banyak mendengar kesaksian dari mungkin orang-orang maksudnya orang seberang Muslim atau bukan mungkin orang-orang yang belum percaya Yesus. Tapi ketika mereka mulai membaca firman, ini kan huruf yang mati kan. Tapi ketika mereka membaca firman, Roh Kudus bisa bicara dalam hidup mereka melalui firman yang mereka baca. Betul? Sehingga Roh Kudus tuntun mereka untuk bisa merubah, bisa bertobat dari dari tulisan yang mati menjadi satu hidup membawa mereka bertobat. Makanya kan di situ dia bilang firman Tuhan bukanlah firman yang mati. Yes, aku percaya itu. Tetapi firman yang hidup dengan penerangan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, ayat-ayat yang tertulis dalam firman Tuhan bisa begitu menggema di dalam hati kita. Itulah yang sering disebut sebagai firman yang merema. Kan saudara bilang, oh saya mendapatkan rema. Nah itu. Jadi ketika engkau baca firman, ada sesuatu. Saya sering sekali ya saudara. Ketika saya baca firman, ada beberapa ayat yang saya baca. Ada satu ayat yang benar-benar hidup dalam hidup saya. Betul enggak? Jadi ketika firman itu hidup, wah excited banget saya. Tuhan terima kasih. Dan firman yang menghidupkan itu, yang menjadi hidup dalam hidup saya, itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Jadi sesuatu yang kita baca, yang kelihatannya ini tulisan yang mati bisa merubah kehidupan kita, bisa menuntun kehidupan kita kepada jalan yang benar. Itulah firman Tuhan. Makanya cintailah firman Tuhan dari segala-galanya, melebihi segala-galanya. Oke? Ya. Kita akan baca gitu ya. Mazmur 139. Temanya kan bagian kedua ini menyatakan kesalahan. Mazmur 139 kok kembali di 2 Timo. Mazmur ayat 23 24. Ya, kita baca sama-samanya. Sama-sama ya, Mazmur 139, 23 sampai 24. Tapi 23 dulu dimunculkan. 1, 2, 3. Ya, ini ayat yang luar biasa ketika saya baca ya. Selidikilah aku ya Allah. Ketika dia mulai mempercayai firman, dia pasti terbuka dengan Tuhan. Dia pasti terbuka dengan Tuhan. Saudara, Mas Daud ini katakan, Tuhan selidikilah aku. Dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Luar biasa ya. Makanya ketika saya baca ayat ini saya selalu bilang ketika dalam doa, Tuhan kenalilah pikiran saya Tuhan.
Kalau pikiran saya tidak benar, benarin saudara Tuhan. Benarkan pikiran saya. Kalau pikiran saya tidak benar, Tuhan benarkan dalam nama Yesus. Ya karena kalau kita melakukan sesuatu dengan pikiran tidak benar, mau apa kita ini? Menjadi apa ini hidup? Oleh karena itu kita perlu punya buku manual. Buku manual ini yang menuntun, yang menyatakan kesalahan-kesalahan hidup manusia. Supaya hidup manusia itu tidak melakukan kesalahannya lagi. Amin. Ya iya. Kalau saya sangat banyak buat kesalahan. Tapi pada satu titik saya menyadari kesalahan itu. Nah kalau saya tahu saya salah, nah mungkin kan saya tetap tinggal di dalam kesalahan dong. Itu namanya bodoh. Ketika saya ngerti salah, saya harus berbalik 100%, saya harus berubah. Saya harus tinggalkan kesalahan itu dan saya harus cari kebenaran. Dan kebenaran itu saudara harus temukan di sini. Di dalam firman Tuhan. Ya toh? Kalau saudara hidup di dalam kepahitan terus, di dalam buku manual ini tidak ada yang katakan engkau harus hidup kepahitan. Benci aja terus, nggak ada di sini. Yang ada ngampunin. Karena Tuhan mau hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Saudara tahu enggak kenapa Tuhan bilang engkau harus ngampunin? Sakit Tuhan. Ya tahu sakit. Tapi Tuhan bilang tidak ada jalan lain. Kalau engkau mau sembuh, engkau ngampunin. Ketika engkau ngampunin, bukan cuma engkau sembuh saja. Tapi engkau pasti diberkati. Itulah kebenaran firman Tuhan. Banyak yang kita tidak temukan di luar. Jadi saudara, firman Tuhan ini menyatakan kesalahan dan memperbaiki hidup kita pada kebenaran. Saudara kita lihat bagian, ada satu ayat lagi. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Ayat ini sih sebenarnya sederhana, tapi saya mendapatkan banyak hal dari ayat ini. Mazmur 119. Ya, ini dia. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh, jelas sekali ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalanku. Jadi kemanapun engkau pergi, ini firman Tuhan yang menuntun. Firman Tuhan yang menerangi hidup saudara. Sehingga engkau ketika ada dalam kegelapan, firman Tuhan yang akan menerangi hidupmu dan engkau ngerti engkau ada di dalam jalan yang salah. Saya banyak sekali mendapatkan sesuatu dari ketika saya baca. Dan ketika saya baca, saya mulai rubah. Ternyata itu bukan, itu tidak benar. Yang saya lakukan tidak benar, saya harus rubah. Suatu hari ada teman saya dari Jakarta, dia telepon. Belum lama ini, dan dia cerita bahwa anaknya sudah lulus kuliah. Dan dia mau kerja di, saya lupa ada satu perusahaan yang besar di Indonesia. Tapi masalahnya, mamanya, teman saya cerita, masalahnya dia punya pacar itu tidak seiman. Padahal dia sendiri pelayanan di gereja anaknya perempuan. Tapi dia punya pacar tidak seiman. Mamanya udah ngomong, bla 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 bla. Kamu nggak usah berpacaran, tapi berteman aja. Jadi ya bukan berarti juga kita nggak suka dengan orang itu dan kita nggak berteman dengan orang itu. Itu juga nggak mungkin kan? Tetap aja berteman, tapi membangun hubungan. Berpacaran jangan, karena kamu tidak seiman dengan dia. Tapi dia baik, bukan cuma dilihat dari baiknya saudara, betul enggak? Tapi kamu punya istilahnya seiman enggak dengan orang ini, sejalan enggak nanti dengan orang ini. Nanti bermasalah di dalam rumah tangga nanti kalau kita tidak seiman. Jangankan dia orang Muslim, yang orang Kristen aja yang enggak sungguh-sungguh sudah bikin buat kita pusing kepala, betul enggak? Apalagi yang jauh gitu ya, tidak seiman. Dikasih tahu tapi anaknya nggak mau tahu. Malah anaknya ini kabur. Lari dari rumah, nggak balik-balik. Dan tahu-tahu mamanya dengar dia sudah menikah. Jadi tanpa restu orang tua dia menikah, anak ini. Tapi mamanya ini karena dia cinta Tuhan, dia tetap mengampuni anaknya. Biar bagaimanapun itu anak saya. Dia terus berdoa. Dan benar saja. Pria ini ternyata sudah punya istri. Sedih enggak? Orang tua pasti hancur saudara dengar begitu.
Dia nikah pergi menikah diam-diam. Ternyata laki-laki ini punya istri dan istrinya komplain. Akhirnya suaminya tinggalin anaknya. Dalam keadaan hamil 5 bulan. Jadi waktu teman saya cerita, saya sedih gitu ya. Saya berpikir ketika saya mungkin punya masalah seperti dia, pasti saya sedih. Anak saya kok seperti begitu. Padahal anaknya cantik, pinter, sudah diterima di satu perusahaan yang besar di Jakarta. Akhirnya dia kembali kepada orang tuanya. Tapi dia sudah hamil dan tidak mungkin lagi digugurkan. Jadi mamanya, aduh benar luar biasa Tuhan kasih kekuatan ke mamanya. Dia harus terima keadaan itu dengan penuh sukacita. Apa saudara bisa lakukan itu? Dalam kondisi begitu dia punya mama harus terima keadaan itu. Dan dia harus mengampuni laki-laki itu. Itu tidak gampang kalau dia tidak punya buku manual. Kalau dia tidak punya buku manual, tidak mungkin dia bisa lakukan itu. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan dia kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukan kebenaran itu. Amin. Tapi suatu hari dia dapat berita. Laki-laki ini ditabrak mobil. Waktu mereka berkendaraan, ya dia tidak tahu caranya mana dia ditabrak. Akhirnya laki-laki ini nggak mati, tapi lumpuh total. Dia hidup di kursi roda. Tapi suatu hari mamanya ini kan, mama daripada anak perempuan ini kan dia cinta Tuhan ya. Ketika dia berdoa, Tuhan tahu kali bahwa kamu memang sudah menerima keadaan ini. Tapi sebenarnya di hatimu yang paling dalam engkau tidak bisa terima 100% ini laki-laki. Maksudnya ya perlakuan laki-laki ini kepada anaknya. Waktu dia berdoa, nah inilah ya. Tuhan menyatakan kesalahan melalui ketika dia berdoa. Tuhan tuh baik sekali saudara. Ketika dia sedang berdoa Tuhan bilang begini. Aku tahu nak kamu memang sudah mengampuni. Tapi aku tahu juga kamu tidak mengampuni dia. Laki-laki ini 100%. Ampunilah dia nak 100%. Ampuni. Dia nangis dia bilang iya. Dia ya seolah-olah dia sudah lupa sih itu. Tapi kan Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan ingatkan supaya Tuhan mau dia itu benar. Luar biasa waktu saya dengar kesaksian teman saya juga nangis gitu ya dengar. Dia bilang, iya Tuhan saya mau mengampuni. Terus Tuhan bilang begini, kalau kamu mau mengampuni laki-laki ini, datangin dia dan doain dia. Oh, nah gampang saudara ya. Emang gampang? Enggak. Dia latar belakang lain. Tapi Tuhan suruh kalau kamu memang mengampuni dia, kamu datangin dia. Karena kan udah lumpuh, udah di kursi roda. Doain dia. Terus dia bilang, apa saya bisa Tuhan? Dia kan tidak seiman dengan saya. Tuhan bilang, bukan masalah seimannya. Mau enggak kamu datang ke orang itu? Saya mau Tuhan. Dan dia datengin saudara ke pria itu. Wah istrinya mencak-mencak saudara. Tapi dia tidak peduli. Dia cuma mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Luar biasa ya. Dan dia tahu ketika Tuhan yang suruh, tidak mungkin Tuhan mencelakakan dia. Pasti Tuhan tolong dia. Itu sudah pasti. Itulah karakternya Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah waktu istrinya ngamuk-ngamuk usir dia tidak pergi. Karena misi dia untuk berdoa buat laki-laki itu. Waktu dia ketemu dia bilang, saya sudah mengampuni kamu. Mau enggak kamu saya doain? Jadi samberin laki-laki ini nangis. Dia bilang saya mau didoain. Ketika didoain, ini laki-laki tidak begitu sedih. Tapi dia yang berdoa dia udah nangis gitu ya. Dia cuma bilang Tuhan kasih kesempatan pria ini bisa normal kembali, bisa jalan. Dan satu lagi yang aku minta, biar dia bisa kenal Engkau Tuhan Yesus. Itu permintaan saya. Waktu dia ngomong begitu, ini laki-laki ini manifestasi. Jatuh dari kursi roda. Terus dia suruh berdiri. Wah istrinya tambah ngamuk-ngamuk kan karena jatuh dari kursi roda. Tapi disitulah kuasa Tuhan turun. Disitulah Roh Kudus bekerja. Ketika dia berdiri, tiba-tiba dia bisa kuat. Orang lumpuh kan lemas ya. Tapi ketika dia berdiri, dia bisa kuat. Dan akhirnya dia bisa jalan. Ujung-ujungnya percaya, tapi prosesnya menyakitkan kan? Akhirnya pria ini bisa mengenal Tuhan. Tapi tetap dengan istrinya. Dan saya melihat di sini bahwa ketika firman Tuhan bekerja bagi diri seseorang, tidak bisa dia tahan itu. Sekalipun dia tahan, tidak bisa.
Karena yang bekerja di dalam dirinya itu bukan manusia, tapi Roh Kudus. Roh Kudus yang hebat, yang ada di dalam dirimu dan diriku. Itu hebat, itu luar biasa, amin. Ketika saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Roh Kudus yang ada dalam dirimu memampukan engkau untuk lakukan itu. Makanya jangan pernah menyerah dengan situasi apapun. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Kembali, back to Bible. Kalau engkau sudah keluar jalur yang jauh, kembali kepada kebenaran. Maka kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Haleluya. Satu lagi, karena saya mau bersaksi saudara, jadi harus cepat ya. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Nah ini yang benar, yang luar biasa. Ketika orang mencintai firman, bertobat percaya Yesus, hidupnya akan diperbaiki kelakuannya. Kelakuannya yang seronok, yang tidak benar, asal-asal. Ketika dia percaya Tuhan, ketika dia mencintai firman Tuhan, akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Amin. Dari tidak suka berdoa jadi suka berdoa. Dari tidak suka baca firman jadi suka baca firman. Itu siapa yang lakukan kalau bukan Tuhan Yesus? Kalau saudara disuruh ke gereja susah sekali. Ketika engkau mencintai firman, kembali pada buku manual, engkau akan benar-benar dirubah oleh Tuhan. Amin. Saudara ingat, ketika Tuhan memperbaiki hidupmu, ada tugas-tugas baru yang Tuhan ingin engkau kerjakan. Ada tugas-tugas ilahi yang Tuhan ingin kerjakan. Apa itu? Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Tidak mungkin ketika Tuhan menyelamatkan kita jadi pengangguran. Enggak. Ada tugas besar yang kita harus lakukan dan kerjakan hari-hari ini. Amin. Karena itu saya percaya dengan 3 bagian yang saya sampaikan ini. Ini hanya sederhana. Tapi sederhana kadang-kadang orang tidak bisa lakukan. Aneh ya. Justru yang sederhana itu kita lakukan. Akan menjadi sesuatu yang tidak sederhana lagi. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kita mencintai firman Tuhan. Saudara, sekarang bagian saya saksian ya. Belum habis waktunya, Nok. Mana dia? Belum ya? Maaf kalau lewat dikit. Sebenarnya maksud hati tidak mau lewat sih. Saudara, kalau saya bisa berdiri di sini sekali lagi itu karena anugerah Tuhan. Waktu minggu pertama, tepatnya tanggal Sabtu itu kan tanggal 2 ya. Iya tanggal 2. Jadi Jumat itu tanggal 1. Jadi Kamisnya anak saya kena corona, Keisha. Dia memang udah rasa, jadi sudah ada tanda-tandanya. Dia pilek, dia demam, badannya mulai nggak enak. Terus hari Sabtu dia bilang gini, Ma, anterin saya ke Pramita, bukan Pajajaran. Ada satu lagi yang di depan rumah sakit itu tuh. Saya bilang oke. Kenapa? Saya mau periksa. Oke, ternyata waktu periksa hasilnya ambil jam 8 malam. Ketika hasilnya keluar, dia positif corona. Dan saudara, anak ini memang tidak pernah membuat saya susah. Sebelum dia mendapat hasil, dia sudah cari rumah sakit. Seluruh rumah sakit di kota Bandung. Ternyata memang penuh, full, antri. Bukan cuma di bank antri, rumah sakit antri karena corona. Dia keliling cari, dia dapat di rumah sakit di Kopo sana. Sentosa, Kopo ada kan? Ada, tapi tidak ada tempat. Kalau menunggu di IGD, antri. Akhirnya malam-malam kita mau pergi ke rumah sakit yang di situ tuh, yang dekat Aiming itu. Tapi saya ingat jam 9 malam, daerah itu pasti sudah tutup, bener nggak? Kan tutup karena jam 9 malam. Jadi saya balik masuk tol untuk ke sana, rumah sakit di Kopo sana, Sentosa. Saya sama Jojo, puji Tuhan ada teman. Itu kan malam. Saya sampai di sana, dia turun sendiri, Keisha. Mama tunggu di mobil. Dia pergi sendiri di IGD, dia langsung tidur di situ, tapi belum dapat kamar. Saya tunggu kok nggak ada berita, Jo. Gimana nih kita? Besok kan Mama harus pelayanan. Itu kan besok hari Minggu. Tunggu aja mah, katanya. Ya udah, tahu-tahu dapat WA dari Jojo, dari Keisha, turunin aja barangnya, dititipin ke satpam. Saya dengan Jojo bawa barangnya sampai ke situ, ke IGD. Saya bilang sama si suster laki-laki, anak saya mana? Tuh Bu, Ibu nggak bisa ketemu. Saya nggak mau ketemu, tapi saya mau lihat anak saya bilang sama suster laki-laki itu.
Jadi ada kaca, saya lihat dia lagi tidur. Aduh, seorang ibu, mana ada seorang ibu terus lihat cuman ketawa. Saya nangis, saudara. Saya nangis. Suster bilang, ibu nggak boleh lama-lama di sini. Saya bilang, saya nggak akan mungkin lama-lama, saya cuma mau titip barang anak saya. Dia terima, terus saya keluar sama Jojo. Pulang sampai di rumah jam 12 malam. Hari itu saya nggak bisa tidur. Saya mikir kasihan anak saya sendiri. Saya nggak bisa nungguin, saya nggak bisa apa. Tapi saya cuma bisa berdoa. Semalaman itu saya nggak tidur, saya berdoa. Anak saya bilang, mama nggak bisa ke gereja. Nak, please, kali ini harus ke gereja. Karena mama khotbah, nggak mungkin lagi mama geser. Nggak ada yang mau, sudah mepet, pet. Tolonglah nak. Akhirnya dia bilang, ya udah mama harus begini. Makanya minggu tanggal 3 itu saya khotbah kan. Tapi dalam keadaan juga nyos gitu ya. Terus, saudara, waktu saya khotbah anak saya bilang, mama langsung pulang. Mama harus isolasi mandiri dengan Jojo. Iya, jadi dia di rumah sakit tapi mikirin kita yang sehat di rumah. Mama gimana? Ada ini enggak? Mama rasa apa? Enggak ada rasa apa-apa nak. Mama sehat, mama beraktivitas dan bla 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 bla. Tapi dia di sana enggak tenang. Saya mikirin dia mikirin saya. Ya saya kasihan dia di sana sendiri kan. Tapi puji Tuhan dia tidak lama-lama di IGD. Karena besoknya dia dapat kamar. Dan dia bilang gini, mah tahu enggak apa yang terjadi waktu saya di IGD? Di depan saya itu ternyata ada yang meninggal karena corona. Saya pikir kok ribut-ribut, apa itu? Dan ketika di horden dibuka, saya lihat itu mayat, mah. Saya nggak bisa tidur, dia bilang. Wah tambah saya nangis gitu ya dengar itu. Terus ketika dia masuk ruangan gitu, tidak ada ruangan yang satu-satu karena semua penuh. Jadi satu ruangan itu dia 6 orang. Ya tentunya kan dengan penyakit yang sama. Dia bilang, mama tahu enggak, saya enggak bisa tidur. Satu ibu-ibu pampersnya udah kemana-mana. Satu ibu di sana udah pakai itu, udah ngorok. Satu lagi udah kencing kemana-mana, udah bau itu ruangan. Aduh mah, stres dia di situ. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Tiba-tiba ada suster datang. Kamu ini paru-parumu bagus dan bla bla bla. Hari ini kamu pindah ya di gedungnya ini. Kamu enggak cocok di sini. Kasihan kamunya nanti stres. Akhirnya besoknya dia pindah di ruangan yang enak mah besar, didapat di pinggir pintu yang ada mataharinya. Saudara, saya selalu berdoa, saya bilang, Tuhan tolonglah anak saya jangan lama-lama di sana, kasihan dia. Tahu enggak, ketika diperiksa lagi, di swab, sebelum 14 hari, hasil swabnya itu negatif. Jadi besoknya dia bisa pulang. Wah, aku bilang, Tuhan terima kasih. Dia bisa pulang. Nah saudara, dia waktu masih di rumah sakit, dia udah daftarin saya sama Jojo di Pramita untuk tes. Tadinya saya enggak mau, kata Jojo, udah ada nurut mah. Saya mikir lagi, oh iya besok saya mau khotbah kan, biar saya juga tenang. Jadi pagi-pagi jam 9 saya sama Jojo pergi di Pramita Pajajaran, swab. Dalam waktu antri-antri itu saya cuma, please Tuhan, besok aku harus melayani. Aku minta hasilku negatif. Jojo juga negatif. Tolong Tuhan, aku sampai nangis ketika aku doa waktu antri di Pramita Pajajaran. Ketika di di swab, hasilnya kan jam 2. Saya sudah nggak ingat itu. Saya cuma bilang, Tuhan aku serahkanlah, aku nggak mau stres dengan urusan corona inilah. Ketika saya lagi persiapan, lagi baca-baca ayat, Jojo kan dia dikirim melalui ininya Jojo. Wah, mama duluan nih yang dikirim. Hasilnya gimana nak? Puji Tuhan mah, negatif. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Saya negatif, dia dikirimnya lama. Saya juga gelisah, ini anak benar-benar negatif atau positif. Tahu-tahu Keisha hubungi Pramita. Ini ke adik saya kok belum, mama saya udah. Tenang aja mbak, adikmu juga kan negatif. Luar biasa. Tuhan dengar doa saya karena saya mau khotbah. Kalau saya khotbah, saya enggak ngerti keadaan kondisi saya juga jadi ya enggak tenang. Tapi ketika hasilnya saya negatif, oh saya bilang Tuhan terima kasih, artinya saya khotbah dengan lega. Jadi saudara enggak perlu khawatir. Saya tidak terkena corona karena saya sudah periksa, hasilnya negatif. Puji Tuhan.
Dan saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu baik. Awi bilang begini, ya saya rada khawatir, ya wajar aja dia khawatir. Karena saya ini kan belum pulih dari penyakit saya, betul nggak yang saya pernah saksikan. Jadi rentang untuk kena, rentang. Makanya yang dia pikirin saya. Jadi tante gimana waktu minggu pertama itu saya mau khotbah. Tante kuat nak? Kuat Wi. Saya turun ke kamar mandi dia ngikutin. Saya sampai kaget. Ngapain? Tante kuat? Kuat. Anak saya bilang mama rasa pusing, rasa demam. Enggak ada nak. Saya sehat. Tapi ketika saya tahu anak saya corona. Ya saya mulai jaga diri saya. Saya makan buah banyak. Saya minum jus. Saya berjemur tiap hari di atas. Karena dokter bilang itu bagus. Jadi saya berjemur ya tentunya bukan siang-siang bolong ya. Bisa hitam. Tapi saya berjemur di jam-jam yang memang bagus untuk berjemur. Dan ya makan yang bagus dan bla 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 bla. Jadi saya harus jaga juga kondisi saya. Tapi puji Tuhan. Yang orang bilang umur 55 tahun rentang. Ternyata pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ingat masing-masing kita ada pemeliharaan Tuhan. Asalkan kita punya buku manual. Amin. Tuhan pelihara. Awi bilang ya saya tahu saya juga ya berpikir iya kan namanya saya umur segini. Makanya anak saya bilang harus masuk rumah sakit mah. Bisa aja isolasi mandiri di rumah. Tapi anak saya tidak mau karena dia ingat mamanya masih dalam pemulihan. Jadi dia bilang enggak mah harus masuk rumah sakit. Karena anak saya itu ininya sudah rendah banget 14. Dan itu rentang sekali untuk penyebaran. Pulang dari rumah sakit saya antar dia, saya kayak orang gila saudara. Saya masuk kamarnya Keisha, saya semprot semua. Spray diangkat, didoain dan bla 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 bla. Oh saudara saya mau saksikan, ini luar biasa. Ketika saya doa malam-malam, hari Sabtu itu, saya nangis, saya bilang Tuhan tolong Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus itu luar biasa, itulah remah dari Tuhan. Ketika saya lagi berdoa, Tuhan tahu lagi saya sedih. Hari Minggu bukan hari Sabtu. Ketika Tuhan tahu mungkin ini orang ini lagi sedih. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini sama saya. Itu yang benar sampai hari ini saya ingat dan saya kasih tahu sama anak saya Keisha. Saya bilang waktu mama berdoa Tuhan tuh bilang begini. Kenapa kamu jadi takut? Kamu lupa ya. Minggu pagi kamu perjamuan kudus. Ketika kamu melakukan perjamuan kudus, segala virus apapun di dalam tubuhmu lenyap oleh darah Yesus. Pada waktu saya dengar itu, saya bangkit, saya berdiri, saya sorak-sorai, samperin air mata keluar. Tahu enggak Roh Kudus ingatkan itu. Jadi saya bilang sama anak saya telepon, Tuhan tuh bilang begini, bla 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 bla. Nah, Keisha sudah pulang hari Jumat saya jemput, sudah pulang. Tapi dia masih harus 2 minggu lagi di rumah. Itu aturan mainnya. Tahu enggak? Udah pulang tuh suster bilang begini sama Jojo. Di rumah harus tetap pakai masker. Jaga jarak. Iya, harus tetap protokol kesehatan di rumah juga. Aku sampai mikir Tuhan rumahku ini kan kecil. Terus mau bagaimana jaga jaraknya? Jaga jarak dan bla 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 bla. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan aku tidak mau stres gara-gara corona. Ya kan orang bisa stres. Harus beginilah, kamar mandi harus pisah lah. Bla 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 bla. Ya Tuhan, apa lagi ini? Saya bilang, enggak Tuhan, aku enggak mau stres, aku mau enjoy aja. Berpikir yang positif, positif. Supaya imun tubuh saya naik. Kalau kita enggak berpikir positif, imun tubuh itu pasti turun. Kayak Keisha, dia kena mungkin karena imun tubuhnya turun. Karena ya di antara kita di dalam rumah, rakyat Gunung Batu itu, yang paling khawatir tuh Keisha. Kalau Jojo sama saya tuh enjoy aja. Malah makan Jojo makannya banyak. Lalu waktu dulu saya suka bilang, Jo makan tuh jangan banyak-banyak. Sekarang enggak nak, makan yang banyak. Biar imun tubuhnya bagus. Makan nak, buah nak, hantam vitamin. Nah saya juga seperti begitu gitu. Saya pikir iya yang ngapain juga dipikirin urusan itu. Kalau kita mikirin malah corona samperin terus. Saya bilang enggak Tuhan, aku enggak mau mikirin. Ketemu Keisha di rumah, ketemu aja. Jangan, Keisha mau keluar dulu enggak atau mama? Ya kita jadi orang gila saudara. Iya kan, Keisha mau mandi dulu atau mama? Enggak.
Tapi saya enggak pakai sistem itu. Saya tenang aja. Tapi buktinya hasilnya negatif. Artinya perlindungan Tuhan itu ada. Tapi bukan berarti juga negatif terus enggak usah pakai masker. Sudah negatif. Ya enggak juga, jangan arogan kayak begitu. Tetap protokol kesehatan dijalankan. Amin. Luar biasa Tuhan kita ya. Dahsyat Dia. Saudara enggak perlu takut, yang penting tetap melakukan protokol kesehatan, maskeran dan segala macam. Oke, firman Tuhan saya akhir sampai sini, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita masing-masing itu yang terbaik. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih buat jemaat yang bisa beribadah di Kebun Jati ini. Terima kasih karena mereka sehat, karena mereka kuat dalam nama Yesus. Itu karena Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan kita akan nyanyi satu pujian, terima kasih Tuhan. Kita berterima kasih dengan Tuhan atas kebaikan Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setianya yang ku alami, oh dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami, oh dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, oh sepanjang hidup. Oh sama-sama katakan terima kasih, amin. Terima kasih oh Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Haleluya. Tuhan adakan syukur Oh terima kasih, haleluya. Terima kasih Oh Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, oh syukur bagimu. syukur bagimu, Sekali lagi katakan syukur bagimu. syukur bagimu. Bagimu. Yeralaba sakaralaba yanamo. Iralaba raba shekerela yanamo. Haleluya. Yaralaba se. Yaralaba se. Haleluya. Amin. Tuhan jamah setiap kami Tuhan. Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini. Jemaat yang beribadah juga dari rumah Tuhan berkati mereka. Aku berdoa supaya seluruh jemaat tetap sehat. Tetap dalam lindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan aku percaya keajaiban Tuhan pasti terjadi bagi hidup mereka. Biarlah mereka tetap berpikir yang positif, Karena aku tahu hal-hal yang baik yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari jemaat angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, pulanglah dan bawalah damai sejahtera. Sukacita, berkat-berkat dari Tuhan melimpah atas hidupmu.
Sehingga apapun yang kau lakukan hari-hari ke depan berhasil. Berhasil, berhasil. Yang sulit tidak jadi sulit. Karena benar firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus kembali kepada buku manual kita, yaitu Alkitab. Terima kasih, kami akhiri ibadah kita ini di dalam nama Yesus. Nama yang luar biasa, nama yang penuh dengan kemenangan dan keajaiban. Dan itu yang akan kami terima ke depan. Di dalam nama Yesus, kami akan memberikan persembahan. Haleluya, sama-sama katakan. Ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.